Bagaimana BPS menghadirkan kepercayaan di masyarakat? Tentunya kita selalu membekali petugas lapangan kita itu dengan surat tugas gitu. Jadi surat tugas yang berstempel resmi BPS. Kenapa para pelaku usaha ekonomi online harus didata? Platform digital itu juga kita data di sini memberikan sumbangsih untuk perekonomian wilayah khususnya di Kota Sorong gitu. Kapan pelaksanaannya ini? Jadwal pastinya adalah 15 Juni sampai 31 Agustus. Halo teman bicara, selamat pagi. Kita jumpa lagi di podcast Pemerintah Kota Sorong, tempat ngobrol santai seputar program pemerintah. Teman bicara bertujuan untuk menyajikan data dasar bagi pemerintah yang akurat. Hari ini bersama dengan kita telah hadir narasumber dari Badan Pusat Statistik Kota Sorong. Saya sapa dulu, Ibu Elfrianti Novita Lumban Tungkup atau yang kita sapa Ibu Novi. Selamat pagi Ibu Novi, apa kabar? Ya, selamat pagi Bu Desi, kabar baik sekali. Sehat? Sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah ya. Bahagia ya. Iya, tentunya. Excited Bisa sekali. hadir di sini. Iya, ini kita tetangga depan ini ya, jalan ini ya. Iya, betul Langsung sekali. bisa hadir di sini. Terima kasih ya Iya. sudah bisa hadir di sini. Dan hari ini kita akan membahas kupas tuntas mengenai sensus ekonomi 2026. Ya. Betul ya? Sebagai edukasi untuk masyarakat Kota Sorong tentunya ya. Apakah Ibu Novi bisa jelaskan apa itu sensus ekonomi 2026? Iya, Mbak Desi mungkin saya bisa menyapa teman bicara dulu boleh, ya. silakan. Selamat pagi teman bicara, perkenalkan nama saya Elfrianti Novita, saya merupakan statistisi ahli media di Badan Pusat Statistik Kota Sorong. Dan saat ini saya memiliki tanggung jawab sebagai Ketua Tim Pelaksana Sensus Ekonomi untuk BPS Kota Sorong gitu. Jadi di tahun 2026 ini kita ada perhelatan akbar kalau bisa dibilang sensus 10 tahunan. Dan biasanya kalau sensus ekonomi itu di tahun berakhiran 6 gitu. Jadi sensus ekonomi terakhir itu di tahun 2016 dan ini merupakan sensus ekonomi yang ke-6 gitu, tahun 2026. Dan kalau melihat sejarahnya sensus ekonomi berdasarkan undang-undang dari kita gitu, Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang penyelenggaraan statistik, bahwa BPS itu bertanggung jawab penuh untuk statistik dasar yaitu sensus, dan sensus ekonomi ini digunakan untuk memotret seluruh usaha aktivitas perekonomian yang ada di seluruh Indonesia termasuk juga Kota Sorong. Hanya yang tidak kita potret ini adalah kategori A gitu, yang pertanian, karena itu sudah di cover di sensus pertanian. Ya, kemudian kategori pemerintahan umum, administrasi pemerintahan umum karena datanya sangat lengkap sekali gitu. Dan kita berharap karena sensus ekonomi ini perhelatan yang pertama gitu mengcover ekonomi baru ini Mbak Desi. Gitu. Seperti kita ketahui setelah pandemi COVID itu kan dunia digital itu berkembang pesat. Betul, Nah, betul sekali. di sensus ekonomi itu kita berusaha menangkap ekonomi digital termasuk usaha-usaha berbasis online gitu. Jadi itu yang membuat adanya perbedaan ya, Iya, antara betul sekali. sensus ekonomi 2026 dan sensus Betul ekonomi yang sekali, sebelumnya Mbak Desi. gitu ya. Iya. Luar biasa sekali ya. Terus saya juga ingin bertanya ini, Iya. siapa saja yang wajib ikut di sensus ekonomi 2026 ini? Oh ya, maksud Mbak Desi yang Mungkin di perlu kita skala, data iya, ya. mungkin kan ada skala yang menengah ke atas, menengah ke bawah, Oh, atau mungkin iya, ada iya, kriteria iya. khusus Betul. yang akan ikut di sensus ekonomi 2026 ini. Iya, betul. Teman bicara, kalau kita berbicara tentang sensus ekonomi itu sebenarnya semua usaha, Mbak Desi gitu. Jadi mulai dari UB atau usaha besar, kemudian usaha menengah dan UMKM, usaha kecil ya. Ya, semuanya kita cover di sini. Iya. Nah, terus kan Ibu, ini kepercayaan pada masyarakat ini sedikit menurun dengan petugas yang menjemput bola begitu ya. Jadi bagaimana BPS menghadirkan kepercayaan di masyarakat
meyakinkan bahwa yang datang mendata itu adalah benar-benar memang petugas dari BPS Kota Sorong. Ya, betul sekali. Apalagi kalau mendengar dari media sosial maraknya Iya, penipuan gitu. betul sekali. Jadi Mbak Desi dan juga teman bicara itu setiap kali BPS itu turun ke lapangan, tentunya kita selalu membekali petugas lapangan kita itu dengan surat tugas gitu. Jadi surat tugas yang berstempel resmi BPS gitu. Iya. Untuk meyakinkan. Terus khusus untuk sensus, kita juga ada rompi khusus yang menandakan bahwa itu adalah petugas sensus. Berbeda dengan survei ya, berbeda dengan survei. Kemudian juga akan ada tanda pengenal untuk petugas sensus. Karena 10 tahun sekali momennya begitu Mbak Desi. Jadi teman bicara pastikan ya kalau ada petugas yang datang mengatasnamakan sensus ekonomi 2026, minta dulu surat tugasnya, lihat dulu ID card-nya, dan apakah dia memakai rompi atau tidak. Dan saya meng-highlight di sini ya Ibu ya, tadi bahwa membidik ekonomi digital. Kenapa para pelaku usaha ekonomi online harus didata? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Mbak Desi dan juga teman bicara itu di sensus 2026 ini kita ada klasifikasi baku yang baru. Jadi namanya itu KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha, yang artinya kita mengkategorikan usaha-usaha ekonomi itu dalam 22 kategori usaha. Nah, di sini juga di sensus ini kali ini itu juga spesial juga karena kita mau melihat sejauh mana sebenarnya usaha-usaha berbasis online ini atau digital ini, termasuk juga podcast atau platform digital itu juga kita data di sini memberikan sumbangsih untuk perekonomian wilayah khususnya di Kota Sorong gitu. Dan ini termasuk cukup sulit untuk menangkap gitu. Jadi untuk teman bicara kalau boleh tolong untuk yang pengusaha atau yang punya pemilik usaha online, tolonglah mampir ke IG BPS Kota Sorong, di BPS Kota Sorong IG-nya. Di situ ada pemutakhiran data berbasis online untuk usaha berbasis online. Dan ada juga Google Form untuk diisi karena kita mau membuat playlist daftarnya, Mbak Desi. Luar biasa ya, berarti ini sudah terprogram, terencana dengan baik tentunya ya. Iya, kita harapkan demikian sebenarnya. Semoga pelaksananya sesuai ya dengan apa yang kita harapkan tentunya ya. Amin. Iya. Kalau kita lihat ini kan untuk para pelaku usaha online ini kan tempatnya berpindah-pindah ya. Iya, betul di sekali. kafe, di rumah, bahkan ada yang dari dalam kamar mereka bekerja. Iya, betul sekali. Bagaimana cara BPS mendata? Memakai program apa? Ya, itu sebenarnya tahap awalnya kita berharap mereka menyaksikan atau melihat Instagram kita sebenarnya atau media sosial kita gitu dan mengisi Google Form yang intinya kita mau membuat playlist usaha-usaha berbasis online di Kota Sorong. Terus kalau di sensus ekonominya sendiri teknisnya itu Mbak Desi dan juga teman bicara itu kita mendatangi mereka dari rumah ke rumah. Kalau misalnya mereka itu susah kita temukan di tempat-tempat yang tadi. Karena memang utamanya itu di rumah tangga kita mendatanya mereka sebenarnya. Langsung mendatangi menjemput bola gitu ya? Iya, menjemput bola gitu. Dan kita memang berusaha mengidentifikasi pada pendataan-pendataan survei kita, survei rutin, apakah memang di wilayah itu ada usaha online, walaupun sebenarnya bukan tujuan utama kita sebenarnya gitu. Iya. Jadi teman bicara pastikan ya kalian ada di rumah waktu petugas sensus itu datang ya. Iya, gitu. Karena domisilinya sebenarnya harus disesuaikan dengan de facto-nya di mana gitu, sesuai dengan konsep pendataan BPS. Betul gitu. sekali. Dan ini kira-kira nih, kapan kita bisa siap-siap untuk menerima petugas sensus sensus ekonomi 2026? Kapan pelaksanaannya ini? Mungkin bisa Ibu jelaskan. Ya, terima kasih Mbak Desi dan teman bicara. Sebenarnya awalnya kita sudah upload video dukungan ya, luar biasa sekali dari pemerintahan Kota Sorong gitu, dari Pak Wali Kota sendiri sangat aktif gitu. Cuma ternyata ada informasi baru ini. Oh, ini terbaru. Ya, terbaru. Pendataan sensus ekonomi itu ternyata jadinya jadwal pastinya adalah 15 Juni. Sampai 31 Agustus. Jadi teman bicara, tolong dicatat ya. Nanti kita akan juga upload di media sosial kita, BPS gitu. Ya, ini sebenarnya jadwal dari BPS Pusat gitu, BPS RI ya. Kita mengikuti instruksi yang ada. 31 Juli.
15 Juni, mohon maaf. Mohon maaf, Ya, 15 Juni sampai 31 Agustus. 31 Dan Agustus. yang perlu kita garis bawahin di sensus ekonomi ini, kita ada perbedaan mendasarnya dua dibanding dengan sensus ekonomi 2016. Yang pertama itu metode pengumpulannya. Kalau di 2016 itu sensus ekonominya petugas mendatangi menggunakan metode PEPI atau pencil and paper interviewing. Jadi ada kertas, ada pena, terus didata di tempat gitu. Nah, kalau di 2026 ini sensus ekonominya itu kita pakai metodenya dua Mbak Desi. Jadi yang pertama itu KEWI. Jadi KEWI itu computer assistant web interviewing. Jadi kita kasih ke perusahaan-perusahaan besar khusus untuk mengisi data secara mandiri. Baru yang kedua KEPI, jadi petugasnya datang menggunakan aplikasi gitu dan mendata langsung di tempat. Berarti secara tidak langsung mereka juga membantu ya. Iya. Kan ini ada juga pelaku ekonomi online yang melek platform digital, tapi kadang-kadang untuk ngisi Google Form itu kurang bisa ya. Jadi petugas itu juga membantu Tentunya, karena akan ada kunjungan lagi sebenarnya untuk memastikan semua pelaku usaha itu mengisi. Berarti mereka tidak perlu ribet-ribet lagi dengan kertas dan sebagainya kayak 10 tahun lalu kalau nggak salah harus ada kartu keluarga dan lain sebagainya. Iya, betul sekali. Sekarang lebih ke efisiensi tentunya. Dan mengadopsi teknologi terbaru digital gitu. Betul sekali. Ujung-ujungnya efisiensi, mengikuti program dari pusat gitu ya. Siap. Oke, luar biasa. Mungkin ada closing statement untuk podcast kita hari ini, Bu, silahkan. Oh iya, sebenarnya fokus kita untuk hari ini ya Mbak Desi dan juga teman bicara adalah bahwa kami sangat mengharapkan partisipasi dari para pelaku usaha berbasis online di Kota Sorong untuk mohonlah mampir ke Instagramnya kita gitu di BPS Kota Sorong dan mengisi kita ada QR code juga. Bisa di-scan. Ya, bisa di-scan dan juga bisa langsung ke linknya. Jadi linknya itu s.bps.go.id/peduli. Jadi kita harapkan sekali pemutahiran data usaha berbasis online ini bisa kita dapatkan partisipasinya, kita buat daftarnya, dan jangan sampai kita tidak dapat mendata gitu karena agak susah melihat yang kurang kelihatan kan itu intangible gitu Mbak Desi, tidak kelihatan di mana usahanya. Beda kalau toko kan ada pelangnya gitu. Jadi kita tahu itu ada bangunan fisiknya gitu. Jadi kelihatan gitu. Tapi kalau usaha berbasis online tidak. Dan juga kita ada yang terbaru lagi nih. Mungkin saya perlu perjelas lagi. Silahkan Ibu. Ya. Mumpung di sini Ibu silahkan memberitahukan teman bicara apa saja program dari BPS untuk di tahun ini. Ya, di sensus ekonomi 2026 ini juga teman bicara kita akan mengcover yang namanya factory less product gitu. Artinya ini usaha-usaha itu tidak perlu lagi punya pabrik gitu, cukup kasih ke pihak ketiga dan itu kita data juga di sensus ekonomi. Kemudian energi terbarukan, isu yang sekarang itu juga kita mendata di sensus ekonomi ini. Selain yang usaha berbasis online tadi itu sudah pasti, dan kita juga spesialnya di sensus ekonomi ini lebih panjang pendataannya gitu. Karena biasanya kalau di sensus 10 tahun yang lalu itu biasanya rentang jadwalnya hanya 1 bulan. Oh iya, berarti waktunya ini lebih panjang ya? Iya, lebih panjang. Nah, terakhir sebelum kita closing nih ya, teman bicara dan juga Ibu, apa keuntungan dari usaha online yang didata oleh BPS? Nah, ya itu. Kalau teman bicara dan juga Mbak Desi, kalau melihat dari 10 tahun yang lalu, di mana usaha-usaha online itu tidak terlalu menjamur ya, seperti sekarang gitu. Dan mereka itu punya peran yang sangat signifikan. Karena sekarang kelihatannya masyarakat itu sudah ingin yang praktis, jadi tinggal pesan online, makanan pun online gitu, semuanya serba online, praktis gitu. Nah, dari sini saya sudah kelihatan bahwa peran usaha-usaha berbasis online ini sangat-sangat penting untuk mendorong
atau mendongkrak perekonomian wilayah gitu. Ya, Jadi kita gitu. harapkan kita bisa mendata untuk melihat sejauh mana peran dan kontribusi mereka terhadap ekonomi wilayah. Begitu Begitu, juga. Mbak Desi. Begitu juga ya, kalau data-data terkumpulkan dengan akurat ini juga membantu pemerintah dalam mengambil langkah-langkah kebijakan Iya, pembangunan betul ekonomi ke sekali. depannya begitu Iya, ya. kebijakan ekonomi yang tentunya berbasis data begitu, Mbak Betul Desi. sekali. Baik Ibu Novi, kita sudah sampai di segmen terakhir ya. Iya, Eh, sayang sekali. Ya sayang sekali, ini kayaknya cepat sekali ya. Iya, betul Ya, sekali. nanti mungkin kedepannya bisa main-main lagi dengan berbagai Siap, program dari BPS gitu siap. ya. Tentunya kita semua berharap sensus ekonomi tahun 2026 ini dapat mendorong pembangunan ekonomi yang lebih baik lagi menuju Indonesia Emas 2045. Kita Iya, tepuk tangan dulu. betul sekali. Iya, terima kasih Bu Novi sudah hadir dan memberikan edukasi, menambah wawasan kita di pagi hari ini. Kita teman bicara, kita jumpa lagi di episode podcast selanjutnya dengan narasumber tentunya yang lebih banyak lagi, yang lebih inspiratif lagi. Oke? Selamat pagi. See you.